Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal hasil mini riset kita yang berjudul Implementasi Teknologi Smart Building dalam Upaya Efisiensi dalam Pemeliharaan Gedung. Di sini kelompok kami beranggotakan Tarik Samal Mbak Salama Hidayat, yang kedua Muhammad Zaki Ma'arif, yang ketiga Ziordi Pramadan Tanjung, yang keempat Amelia Rizky Septiani, yang kelima Akmalul Muhtadin. Selanjutnya ada yang pertama ada latar belakang, sering pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk aktivitas manusia. Pengelolaan gedung menjadi aspek penting dalam menjamin pendidikan maupun perkantoran. Pengelolaan yang kurang efisien seringkali menyebabkan berbagai permasalahan seperti meningkatnya biaya operasional, kerusakan bangunan yang tidak tersedia sejak dini, serta pengurangan energi yang berlebihan. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan baru yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan dalam pengelolaan gedung. Salah satu solusinya yang ditawarkan adalah penerapan konsep smart building atau gedung pintar. Smart building merupakan konsep bangunan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan otomasi seperti Internet of Things atau OT, Building Management System atau BMS, sensor lingkungan, dan sistem kendali energi. Dengan teknologi ini, berfungsi elemen dalam gedung dapat dipantau dan dikendalikan secara real time, memungkinkan sistem untuk menyesuaikan operasional secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan dan kebutuhan penghuni gedung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi energi, memperpanjang usia pakai aset bangunan, serta mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa smart building mampu mengurangi konsumsi energi hingga 30% dan meningkatnya efisiensi operasional secara keseluruhan. Meski demikian, di Indonesia penerapan konsep ini masuk relatif terbatas. Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lainnya adalah tingginya biaya investasi awal, kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang teknologi bangunan pintar, dan serta minimnya integrasi antar sistem digital dalam satu bangunan. Melihat potensi besar yang dimiliki konsep smart building dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional gedung, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan terutama dalam konteks lokal Indonesia. Kajian tersebut perlu mencakup aspek teknologi yang digunakan, manfaat yang dapat diperoleh, serta berbagai tantangan dan solusi yang dapat dikembangkan untuk mempercepat adopsi smart building di berbagai sektor. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi jenis teknologi smart building yang relevan untuk pemeliharaan gedung. Yang kedua ada menganalisis pengaruh implementasi teknologi smart building terhadap efisiensi biaya dan operasional. Yang ketiga ada menyajikan tantangan serta rekomendasi penerapan smart building di konteks lokal. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja teknologi smart building yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan gedung. Yang kedua, bagaimana implementasi teknologi smart building mempengaruhi efisiensi biaya dan operasional pemeliharaan gedung. Yang ketiga, apa saja tantangan dalam mengadopsi teknologi smart building di lingkungan gedung di Indonesia. Lalu ada metodologi penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan kajian data sekunder. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku teknik bangunan, serta standar internasional terkait smart building. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis konten untuk menggali perbandingan antara sistem konvensional dan teknologi cerdas dalam pemeliharaan gedung, serta merumuskan tantangan dan strategi implementasi yang sesuai. Oke, baik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka untuk proposal berbagai implementasi teknologi smart building dalam upaya efisiensi dan pemeliharaan gedung. Pertama itu ada pengertian mengenai smart building. Smart building itu adalah bangunan yang menggunakan teknologi digital dan otomasi untuk mengontrol sistem internal secara efisien, termasuk pencahayaan, pemanasan, ventilasi, pendingin, dan sebagainya. Nah, konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penghuni, menghemat energi, dan memudahkan pemeliharaan bangunan dalam penggunaan sistem yang saling terkoneksi melalui teknologi Internet of Things atau IoT. Dua, itu ada penjelasan mengenai komponen teknologi dalam smart building. Nah, beberapa teknologi utama dalam smart building meliputi building management system, sensor dan IoT, artificial intelligence atau AI, sistem otomatis energi, dan machine learning. Dan yang terakhir ada sistem otomasi energi. Oke, selanjutnya ini ada aspek pemeliharaan konvensional dan pemeliharaan smart building. Ini ada pembedanya dengan deteksi kerusakannya itu. Jika konvensional itu manual dan lambat, jika menggunakan smart building itu otomatis dan real time. Jika pembedaan ada penjadwalan perawatan yaitu periodiknya tetap, dan untuk smart buildingnya itu prediktif. Dan juga kalau untuk konsumsi energinya, pemeliharaan konvensional itu tidak optimal, kalau smart building itu hemat dan efisien. Jika dilihat dari aspek biaya operasionalnya, konvensional itu cenderung lebih tinggi, kalau smart building itu lebih rendah dalam jangka panjangnya. Nah, berikut penjelasannya. Secara tradisional, pemeliharaan gedung dilakukan dengan sistem inspeksi periodik, reaktif terhadap kerusakan, serta pencatatan manual. Pendekatan ini rawan keterlambatan penanganan dan boros sumber daya. Sebaliknya, pemeliharaan dalam smart building itu bersifat otomatis dan berbasis data, sehingga mampu mendeteksi anomali sejak dini serta menyarankan tindak perbaikan yang tepat. Selanjutnya itu ada implementasi teknologi smart building. Eh, Smart building udah mengandalkan berbagai teknologi digital seperti Internet of Things, sensor, building management system, serta AI yang saling terintegrasi untuk memonitor kondisi bangunan secara real time. Sistem ini juga mampu mendeteksi perubahan lingkungan, perilaku pengguna, hingga sistem kerusakan fasilitas, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan secara prediktif. Eh, Contoh penerapannya itu ada di Siemens Smart Campus dan rumah sakit di Jakarta. Terus juga ada efisiensi yang dihasilkan. Penerapan teknologi smart building secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dalam aspek operasional, energi, waktu, dan biaya pemeliharaan gedung. Sistem cerdas yang terintegrasi melalui sensor, building management system dengan kecerdasan buatan atau AI memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan gedung yang lebih optimal dibandingkan dengan sistem konvensional. Next. Lalu ada di tantangan dalam implementasi teknologi smart building. Meskipun teknologi smart building menawarkan berbagai manfaat dalam efisiensi, implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan teknis, ekonomis, dan sosial. Terus beberapa hambatan tersebut perlu dipertimbangkan agar proses penerapan berjalan optimal dan berkelanjutan. Contohnya itu ada di biaya awal yang tinggi, bisa di pembelian alat, instalasi, dan pelatihan itu memerlukan biaya yang tinggi juga. Kadang eh,
hal ini jadi sering kendala buat gedung-gedung lama atau institusi dengan anggaran terbatas. Terus yang kedua ada keterbatasan infrastruktur teknologi atau SDM-nya juga bisa kurang kompeten, kurangnya tenaga ahli teknologi digital, jadi kita kayak ketinggalan gitu. Terus selanjutnya ada keamanan siber, resiko peretasan dan serangan digitalnya masih gampang kayak diretas karena menggunakan sistem digital. Lalu ada kompleksitas integrasi, banyaknya dari sistem dari vendor yang berbeda. Menggabungkan berbagai sistem dari perangkat dari perusahaan yang berbeda ke dalam satu platform itu eh, manajemen terintegrasi sering gak mudah karena perbedaan protokol dan kompatibilitas. Terus selanjutnya ada resistensi perubahan. Biasanya dari pihak manajemen maupun teknisi operasional mungkin mengalami penolakan terhadap perubahan karena udah nyaman dengan sistem manual yang sudah berjalan lama. Next. Ada strategi pengembangan. Pertama itu adalah eh, modular implementation. Pendekatan modular ini bisa diterapkan dengan memulai dari area atau sistem yang paling kritis seperti HVAC, pencahayaan, dan keamanan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kinerja dan pengendalian biaya secara lebih terukur. Lalu ada infrastruktur digital. Apa pengembangan smart building juga memerlukan infrastruktur digital yang handal, seperti kayak jaringan internet yang berkecepatan tinggi, server yang aman, serta sistem penyimpanan data yang berbasis cloud. Lalu ada pelatihan SDM. Terus SDM ini juga nggak kalah penting karena peningkatan kompetensi secara teknis dan manajerial sangat penting buat memastikan sistem smart building dioperasikan dan dirawat secara optimal. Lalu ada integrasi sistem untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Semua sistem itu perlu diintegrasikan dalam satu sistem manajemen. Hal ini memungkinkan pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat agar menghasilkan data secara real time. Lalu ada pemeliharaan prediktif. Salah satu keunggulan dari smart building ini yaitu kemampuannya untuk melakukan predictive maintenance dengan memanfaatkan data dari sensor dan AI. Terus selanjutnya ada keamanan siber. Pengembangan sistem smart building juga harus disertai dengan sistem keamanan digital yang ketat, termasuk penggunaan enkripsi data, firewall, autentikasi ganda, serta audit keamanan berkala. Lalu ada kolaborasi strategis. Kemitraan strategis dengan vendor teknologi, startup IoT, serta dukungan regulasi juga memperkuat ekosistem smart building secara keseluruhan. Next. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi smart building berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi pemeliharaan gedung, baik dari segi energi, biaya, waktu, maupun sumber daya manusia. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, sensor, Building Management System BMS, dan Artificial Intelligence atau AI mampu memantau kondisi gedung secara real time dan memberikan data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis prediksi atau predictive maintenance. Selain meningkatkan efisiensi, teknologi smart building juga memberikan manfaat jangka panjang seperti memperpanjang umur peralatan, menurunkan risiko kerusakan besar, dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna gedung. Namun demikian, implementasi sistem ini juga menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan akan SDM yang kompeten dan keamanan cyber yang kuat. Sektor untuk mendukung integrasi teknologi dalam pengelolaan gedung. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu penerapan bertahap dan terukur.
Jadi pihak pengelola gedung disarankan memulai implementasi smart building dari sistem yang paling vital seperti pencahayaan dan HVAC dengan pendekatan bertahap agar lebih terjangkau dan mudah dievaluasi dampaknya. Kemudian yang kedua ada investasi dalam pelatihan SDM. Diperlukan program pelatihan dan juga peningkatan kapasitas teknis bagi operator dan juga teknisi gedung agar mereka ini mampu mengelola sistem smart building secara efisien dan juga berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ini ada peningkatan keamanan digital. Sistem smart building ini harus dilengkapi dengan fitur keamanan cyber untuk melindungi data dan juga mencegah gangguan dari pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, dukungan kebijakan dan juga regulasi. Pemerintah dan juga regulator diharapkan mendorong penggunaan teknologi bangunan cerdas melalui insentif, regulasi standar gedung pintar, serta kerjasama dengan lembaga riset dan industri teknologi. Kemudian yang kelima, ada penelitian lanjut. Disarankan adanya studi lanjutan mengenai pengukuran dampak kuantitatif dari implementasi smart building terhadap efisiensi pemeliharaan serta kajian kelayakan untuk gedung-gedung skala kecil dan juga menengah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dalam presentasi proposal mini riset kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.